Sebelumnya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yosefa Pandi SPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Prodi PGSD 3A STKIP Kusuma Negara. Kami di sini meminta bantuan Ibu untuk ketersediaannya diwawancarai mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rista Andriani, Veloberta Ermelinda Rani Putri, dan Nida Kofia. Sebelum masuk pada topik, apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya, bersedia. Ya, bersedia. Sebelumnya, kami ingin berkenalan dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri agar kami bisa lebih dekat dan bisa mengenal lebih jauh lagi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rista. Saya Maria Yosefa Pandi. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Bu Eva atau Miss Eva. Terus apa lagi ya? Saya ngajar bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di sekolah Slamet Riyadi, SDK Ignatius Slamet Riyadi 2, Cijantung. Sekarang bertempat tinggal di mana, Ibu? Oke, saya tinggal di Cijantung. Langsung saja pada topik saja ya, Bu. Topik yang akan kita bahas hari ini ada 7 poin. Poin yang pertama, kira-kira berapa lama Ibu mengajar bahasa Inggris di SDK? Saya ngajar bahasa Inggris di sekolah ini udah 2 tahun. Untuk poin yang kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh Ibu ketika mengajari anak-anak berbahasa Inggris? Kalau offline, sebenarnya tidak terlalu banyak menemui kendala sih, kecuali selama online ini, selama BDR. Jadi ada beberapa anak yang susah dihubungi, ada beberapa anak yang minat belajarnya jadi sangat berkurang, karena mungkin tidak didampingi atau kekurangan sarana prasarana kayak media belajar begitu, handphone, laptop, atau ya seperti itu sih kendalanya yang sering dihadapi akhir-akhir ini. Baik, Ibu. Untuk yang poin ketiga, metode apa yang digunakan Ibu ketika anak-anak kesulitan memahami bahasa Inggris? Oke, kalau offline dulu sering ada ice breaking kayak mencocokkan kata atau menemukan kata yang tepat gitu. Cuma dikemas dengan cara yang menyenangkan, misalkan pakai lagu atau gerakan-gerakan begitu. Selama online ini, baru-baru ini, saya biasanya menggunakan games. Bisa ya sama sih caranya, tebak-tebak kata atau seperti yang tadi kakak-kakak lihat waktu Zoom pelajaran saya, games-games seperti itu. Gitu. Untuk metode itu Ibu menemukannya dari mana ya, Bu? Atau dari hasil pemikiran sendiri atau bagaimana? Tentu saja karena punya banyak teman, kemudian mengikuti banyak seminar-seminar seperti itu. Jadi belajar banyak dari seminar-seminar itu sih, seminar khusus untuk guru-guru biasanya diberikan cara-cara yang interaktif untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Terus juga saling berbagi dari teman-teman, misalkan ada teman-teman lain yang menemukan cara asik untuk mengajar, nanti di-share ke kami dan kami ikut kayak gitu sih biasanya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara agar anak-anak mau belajar berbahasa Inggris ya, Bu? Oke, cara saya sih
Sampai saat ini masih seperti itu, berusaha untuk memberikan pengajaran, penyampaian materinya dengan cara yang menarik supaya pertama-tama sih buat mereka senang dulu, ya apalagi di usia SD, soal bagaimana mereka benar-benar bisa memakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti kebelakangin dulu, intinya mereka suka dulu dengan bahasa Inggris ini di usia-usia mereka dan bangkitkan kesadaran mereka bahwa ini adalah bahasa yang harus mereka pahami, harus mereka kuasai karena di kehidupan sehari-hari akan selalu mereka temui gitu. Jadi cara saya ya begitu, bikin mereka suka dulu dengan bahasa Inggrisnya. Meskipun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi ya saya sedang berjuang. Oke, Ibu, untuk yang poin kelima, apakah sekolah Ibu mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Mendukung sekali. Sekolah kami punya rencana untuk bikin English Day, kemudian saat perlombaan juga sering ada seperti storytelling atau lomba menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi menurut saya itu saja sudah menunjukkan bahwa sekolah memang mendukung minat belajar bahasa Inggris anak-anak dengan diberi ruang seperti itu. Selain itu juga kalau SD kan bahasa Inggris itu mata pelajaran pilihan ya, muatan lokal, jadi boleh nggak ada, boleh ada, jadi tidak wajib. Dan sekolah sudah memilih untuk mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris, itu berarti memang sekolah sangat mendukung. Begitu sih. Berarti dari usia dini itu sudah benar-benar dilatih ya, Bu? Iya, betul. Tidak dipaksa, tapi diperkenalkan dan bangkitkan rasa suka mereka gitu. Nah, metode apa saja yang digunakan untuk menarik semangat belajar siswa dan tidak mengantuk saat pembelajaran bahasa Inggris? Oke, itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya biasanya memberikan games, ice breaking. Pokoknya metode yang saya pakai adalah interactive learning. Ya, bagaimana bikin mereka lebih aktif dengan permainan-permainan yang seru atau juga lagu dan games-games lainnya begitu. Selama ini di kelas apakah ada yang mengantuk, Bu, muridnya? Ya pasti ada, tapi tidak selalu. Tapi itu pasti ada sih biasanya. Apalagi kalau jam belajarnya adalah jam siang dan misalnya belajarnya tentang tenses. Nah, itu biasanya ada, tapi memang tidak selalu. Tapi ada, pernah ada gitu. Untuk poin terakhir, apakah bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam pendidikan sekolah dasar? Oke, kalau menurut saya sih sangat perlu, sangat penting, dan memang harus ada, karena seperti yang kita ketahui, kita sehari-hari selalu menemukan itu. Kita sudah harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Apalagi di era digitalisasi sekarang, kita pasti menemukan bahasa Inggris di mana-mana. Salah satunya saat mereka belajar online, mereka menggunakan perangkat elektronik, yang akan mereka temukan adalah bahasa Inggris. Untuk itu, menurut saya memang sangat perlu melatih anak-anak untuk cakap berbahasa Inggris. Gitu. Ini adalah salah satu skill berbahasa Inggris, menurut saya adalah skill yang sangat menunjang untuk mereka bisa bersaing di masa sekarang sih. Gitu. Itu kan di sekolah dasar kan tidak semua ada pembelajaran bahasa Inggris ya, Bu. Itu seharusnya diadakan atau bagaimana kira-kira? Tergantung sekolahnya sih. Setiap sekolah kan punya aturannya sendiri-sendiri. Mereka pasti punya keputusannya kenapa tidak
mengadakannya, kenapa mengadakannya begitu. Kalau menurut saya sih, saya merasa itu penting, jadi barangkali bisa dikembalikan seperti dulu bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya mata pelajaran pilihan lagi. Iya, seperti di ini ya Bu, negeri itu kan sekarang jadi mulok ya. Betul kan ya? Jadi harus perlu juga ya kalau di negeri itu juga pakai bahasa Inggris. Iya. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin dari Kak Nida atau Kak Rani ada yang mau ditanyakan? Miss, saya mau bertanya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti yang tadi saya lihat, kan anak-anak SD-nya cenderung aktif ya. Iya. Itu butuh waktu berapa lama ya, Miss, kira-kira ngebuat mereka tuh jadi aktif gitu untuk menjawab pertanyaan? Oke. Butuh waktu berapa lama ya? Selama saya ngajar 2 tahun terakhir, selama 2 tahun ini saya ngajar bahasa Inggris, ya caranya masih tetap sama seperti itu. Dan puji Tuhan respon dari anak-anak itu bagus dan baik. Ternyata emang bisa bikin mereka seneng dan bikin mereka aktif. Soal berapa lama akhirnya bisa begitu, saya kurang tahu sih. Tapi emang sejak awal mulai belajar bahasa Inggris, seperti itu cara saya gitu. Mungkin karena metodenya menyenangkan kali ya, Miss ya, jadi anak-anaknya percaya diri, aktif. Tadi saya lihat soalnya aktif-aktif banget anak-anaknya. Karena anak-anak juga seneng bahasa Inggris, emang mereka karena mungkin saat bermain game mereka menemukan bahasa Inggris, saat kemana-mana instruksi yang mereka lihat di tempat-tempat umum mungkin berbahasa Inggris, jadi seneng mereka merasa tertantang gitu. Jadi masa hari gini nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi anak-anak emang sangat jadinya suka gitu sama bahasa Inggris. Meskipun misalnya cara saya kadang membosankan, tapi mereka tetap asik saja gitu. Karena sudah suka. Makanya tadi saya bilang emang penting banget. Yang pertama itu adalah tanamin sukanya mereka dulu. Kecintaan mereka sama subjek itu dulu gitu. Oke, terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Mungkin Kak Rani? Aku sudah cukup sepertinya, Kak Rista. Mungkin hanya itu saja yang ingin kami ketahui tentang pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih banyak kepada Ibu Yosefa Pandi SPD yang sudah berkenan kami wawancarai dan diperbolehkan untuk memantau sistem pembelajaran bahasa Inggris di SDK. Semoga penjelasan Ibu tadi bisa menjadi bekal dan pengalaman buat kami. Dan kami minta maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Selamat siang Ibu dan selamat beristirahat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Kak. Selamat siang. Sukses selalu kuliahnya. Ya, terima kasih, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Eva. Selamat Kak Rani. Terima kasih.